Unjuk rasa tanpa izin di depan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Sungguh Minasa Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berakhir ricuh. Kericuhan berawal saat sejumlah pendemo yang diduga melakukan pengerusakan diseret oleh petugas lapas. Sejumlah pegawai lapas yang emosi bahkan memukul pendemo. Dalam unjuk rasa ini, 8 pendemo diamankan polisi dan dibawa ke kantor polsek setempat untuk dilakukan pemeriksaan. Pembubaran terhadap pengunjuk rasa ini dilakukan oleh petugas lapas dan aparat Polsek Bonto Maranu karena tidak ada SPH atau surat pemberitahuan kepada aparat kepolisian. Untuk orang-orang terduga pelaku yang melakukan aksi pengerusakan, saat ini sudah sementara kami amankan di Polsek Bonto Maranu. Dan sampai dengan sejauh ini tentunya kami mendapatkan informasi bahwa pihak lapas Bolangi akan membuat laporan polisi terkait dengan perusahaan. Hingga kini pendemo yang diamankan masih terus dalam pemeriksaan petugas kepolisian. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Anyus melaporkan. Kobaran api disertai asap tebal membumbung tinggi akibat kebakaran yang melanda 6 kontrakan di Jalan Asem Nirbaya, Pinang Ranti, Jakarta Timur. Suara ledakan dari kabel listrik yang ikut terbakar membuat warga panik. Petugas damkar dibantu warga berupaya memadamkan api agar tidak semakin meluas. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari salah satu kontrakan saat ditinggal penghuninya. Kontrakan sedang berjualan di luar, jadi di rumahnya kosong, jadi tidak mengetahui kalau adanya terjadi kebakaran. Yang penyebab utama kemungkinan ada fenomena kelistrikan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan bantuan 8 mobil damkar. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kebakaran di permukiman padat Surabaya, Jawa Timur menewaskan 2 korban. Nenek dan cucu gagal menyelamatkan diri saat rumah terkepung api. Kawasan Jabal Rahmah atau Gunung Rahmat dipenuhi jutaan manusia berbalut ihram. Jemaah haji berdatangan untuk beribadah di puncak ibadah haji 1447 Hijriah. Rusia meluncurkan ratusan drone dan rudal ke Kiev, Ukraina. Serangan ini menewaskan 4 orang dan merusak 40 lokasi, termasuk gedung kabinet. Halo pemirsa, selamat malam. Sudah malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Noval Zakwan, nilai Sudah Malam selengkapnya. Pemirsa, kedai kopi di pusat perbelanjaan di Lebak Bulus, Jakarta Selatan ludes terbakar. Kebakaran akibat kebocoran regulator tabung gas saat digunakan memasak. Telah terjadi kebakaran di daerah Lebak Bulus, tepatnya di After House di samping Point Square. Sebuah kafe yang berada di lantai 2 pusat perbelanjaan Point Square di kawasan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan terbakar Senin malam. Api bahkan sempat membesar setelah menyambar gas yang memenuhi ruangan. Sudah disiram ya? Belum kali. Kebakaran membuat pengunjung dan karyawan kafe panik dan kemudian mencoba memadamkan api dengan alat pemadam api ringan atau APAR. Api padam setengah jam kemudian setelah petugas mengerahkan 14 unit damkar ke lokasi. Dari hasil pemeriksaan sementara, kebakaran terjadi di ruang dapur diduga akibat kebocoran regulator tabung gas saat sedang digunakan memasak. Tidak ada korban jiwa, namun seorang karyawan mengalami luka ringan dan telah dilarikan ke rumah sakit.
Ada korban satu tuh luka ringan tuh terbakar kan, namun sudah dibawa oleh kawannya ya, mungkin saudaranya kali itu dibawa ke rumah sakit Pondok Indah tadi ya, rumah sakit Pondok Indah. Itu aman tadi. Jadi dugaan sementara ada gas bocor tadi Pak ya? Dugaan gas bocor. Arus lalu lintas di sekitar lokasi kebakaran sempat mengalami kemacetan parah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, A-News melaporkan. Kebakaran rumah di permukiman padat Banyu Urip Kidul, Surabaya, Jawa Timur menewaskan 2 korban pemirsa. Mereka, nenek dan cucu, tewas terjebak kobaran api. Petugas damkar berjibaku memadamkan api yang membakar rumah sekaligus tempat servis motor listrik ini. Sementara seorang penghuni rumah histeris meminta ibu dan anaknya diselamatkan dari kobaran api. Api padam 1 jam kemudian setelah petugas kerahkan sebanyak 14 unit damkar. Akibat kebakaran, seorang nenek dan cucunya, sang nenek ditemukan di kamar mandi lantai 1, sang cucu ditemukan di lantai 2 rumah. Sementara 2 orang luka di bagian kaki akibat melompat dari lantai 2 saat menyelamatkan diri dari kebakaran. Korban tewas dan korban luka dievakuasi ke RSUD Dr. Sutomo. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik pada baterai motor listrik saat diisi daya. Awal apinya itu dari aki motor listrik. Jadi dia ngecas itu di jam per 3. Infonya seperti itu, di 3 terus mungkin nggak kuat, akhirnya meledak terus kena LPG. Tuh, yang di dalam itu ada 6 orang. 6 orang ya? Yang 2 berhasil mengeluarkan diri, yang 2 yang ngekos itu melompat melalui belakang. Pemirsa, selalu waspada saat berkendara dalam kondisi hujan deras. Akibat jalanan licin, 1 keluarga berboncengan sepeda motor bertabrakan dengan truk di Jombang, Jawa Timur. Naas, sang suami tewas di lokasi sementara istri dan anaknya luka-luka. Seorang wanita Ina Marlina, 35 tahun histeris, hingga syok melihat jasad suaminya, Widya Stono, 37 tahun, digolong truk usai kecelakaan di Jalan Raya Desa Kademangan, Mojo Agung, Kabupaten Jombang. Sebelumnya korban bersama istri dan anaknya, Muhammad Reiga Al-Karim, 10 tahun, tengah berboncengan motor dari Jombang menuju Mojo Agung. Namun akibat jalan licin, korban terpleset saat akan berbelok ke kanan. Dan pada saat bersamaan dari arah berlawanan datang truk. Akibat jarak yang terlalu dekat, kecelakaan tak terhindarkan hingga terjadi tabrakan. Sang suami tewas akibat terlindas roda depan. Jasad korban dan 2 korban luka pun dievakuasi ke RSUD Jombang. Tadi kendaraan sepeda motor dari barat ke timur mau belok, terus terjatuh kepleset. Terus ada truk muatan pakan ternak. Dari arah mana itu? Dari arah timur, tertabrak dulu terus terlindas. Kasus kecelakaan ini kini sudah ditangani petugas dari unit Gakum Satlantas Polres Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, A-News melaporkan. Akibat hilang kendali, mobil terjun ke Kali Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Akibatnya, sopir mobil terluka. Kecelakaan terjadi saat mobil baru keluar dari kantor, tiba-tiba melaju kencang dan terjun ke kali, pemirsa. Sopir diduga kurang konsentrasi saat mengendarai mobil jenis Matic. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi mobil karena sempitnya aliran Kali Sunter. Aksi begal sadis kembali terjadi di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seorang pelajar yang hendak pulang sekolah menjadi korban pembegalan oleh 2 pria bersenjata golok. Aksi begal motor terhadap seorang pelajar terjadi di Kampung Serang, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Sabtu siang. Saat korban melintas menggunakan motor, pelaku langsung menghadang dan mengancam menggunakan golok. Korban yang ketakutan sempat berteriak meminta pertolongan warga. Namun sepinya suasana membuat pelaku berhasil merampas motor korban dan melarikan diri. Ada 2 orang pelaku di kebun, kemudian dihadang, kemudian salah satunya mengacungkan golok. Nah, karena takut anak ini turun dari motor, diancam
turun dari motor, kalau nggak saya bacok. Anak ini sempat teriak beberapa kali karena memang situasinya sepi, kemudian ditinggal oleh dua pelaku ini ke arah Metlen Cilengsi di sektor 3. Kini polisi tengah mengejar kawanan begal bersenjata tajam tersebut. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya mengungkap sebanyak 870 kejahatan jalanan selama Mei bulan 2026. 173 tersangka ditangkap oleh Satgas Pemburu Begal. Menurut Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, selama periode Mei 2026 ada 1.283 laporan kejahatan jalanan. Kejahatan ini terdiri dari pencurian dengan pemberatan 651 kasus, pencurian biasa 396 laporan, curanmor 209 laporan, dan pencurian dengan kekerasan 27 laporan. Dari laporan tersebut, polisi berhasil mengungkap 870 TKP yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Polisi memastikan seluruh tersangka yang dilakukan tindakan tegas dan terukur adalah tersangka yang menggunakan senjata api. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Iman Imanuddin memastikan setiap tindakan dan ketegasan yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tentunya tindakan tegas dan terukur yang kami lakukan berdasarkan pertimbangan keselamatan masyarakat di mana saat kami melakukan penangkapan tersebut dan pertimbangan keselamatan dari petugas kami di lapangan yang sedang menjalankan tugas. Dan setiap tindakan tegas terukur serta pelaksanaan tugas kami berpedoman pada Perkap 1 tahun 2009 juga Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mengatur tentang tugas dan wewenang kami. Selain melakukan penindakan, kepolisian juga mengoptimalkan langkah pencegahan melalui patroli di titik rawan kejahatan serta memanfaatkan jaringan CCTV. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang warga negara asing asal Brunei Darussalam tewas setelah dianiaya oleh seorang pria di kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Satu, dua, tiga. Nah, ini yang mukul. Kejadian bermula saat korban bersama rekannya sedang duduk di kawasan Blok M Hub. Pelaku tiba-tiba datang dan langsung memukul kepala korban menggunakan botol yang dibungkus oleh paper bag. Akibat kekerasan tersebut, korban luka serius dan meninggal dunia. Setelah melakukan penyelidikan mendalam, tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku yang juga merupakan warga negara asing. Hingga kini polisi terus mendalami motif di balik penganiayaan serta hubungan antara pelaku dan korban. Pingsan dia, berarti kenceng itu. Enggak sempet bangun bang, bangun berdiri dikit tuh ngoleng dia, enggak sempet nih. Jadi peristiwa bermula ketika korban bersama rekannya sedang duduk bercengkrama di daerah Blok M tersebut. Kemudian sekira pukul 03.28 pelaku datang ke daerah tersebut, kemudian turun datang memukul korban menggunakan sarana botol yang dibungkus oleh paper bag. Pelaku kemudian memukul. Seorang pendaki wanita berkewarganegaraan Malaysia yang mengalami cedera serius di Gunung Rinjani, Lombok berhasil dievakuasi. Korban terjatuh saat turun di jalur pendakian. Evakuasi medis udara atau EMU terhadap seorang pendaki wanita asal Malaysia berhasil dilakukan oleh tim SAR Mataram. Pendaki yang terjatuh di jalur pendakian saat turun dari arah puncak mengalami cedera serius hingga tidak dapat menggerakkan seluruh tubuhnya. Evakuasi sempat mengalami penundaan akibat kabut yang begitu tebal. Korban dievakuasi dengan helikopter untuk menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Medika Sanur, Bali. Pemirsa, pesta pernikahan seharusnya berjalan penuh kehangatan dan kebahagiaan. Namun di Pati, Jawa Tengah, pesta pernikahan malah berujung mencekam akibat mempelai wanita tiba-tiba menghilang dari kamar pengantin.
Polisi mengendus keberadaannya hingga menemukan mempelai wanita di kamar hotel bersama pria lain yang diduga menjadi otak di balik aksi nekat tersebut. Pesta pernikahan yang seharusnya diwarnai kebahagiaan tiba-tiba berubah mencekam di desa Tanjung Sari, Trogowungu, Pati. Kepanikan keluarga pecah saat mengetahui mempelai wanita Naila Anik Setiawati, 19 tahun, dilaporkan menghilang misterius dari kamarnya. Padahal seluruh undangan hingga makanan untuk pesta penyambutan rombongan mempelai pria Muhammad Musalim, 33 tahun, sudah tersedia. Peristiwa berawal saat keluarga mendapati kamar Naila kosong melompong pada pukul 3 dini hari. Meski malu dan hati hancur, keluarga mempelai wanita lalu mengabarkan berita pahit ini ke pihak mempelai pria. Sontak pesta pernikahan dibatalkan. Orang tua Naila kemudian melapor ke Polsek Trogowungu terkait hilangnya sang anak. Selang 2 hari, misteri ini terungkap. Polisi mengendus keberadaan Naila di sebuah hotel dekat alun-alun Jepara bersama teman prianya Davin Febriansyah, 18 tahun. Hasil pemeriksaan, pria ini membantu dan menjemput Naila dalam pelarian nekatnya. Keberadaan dari perempuan tersebut di salah satu penginapan di sekitar alun-alun Jepara bersama dengan rekan prianya yang membantu untuk melarikan diri menghindari pernikahan yang bersangkutan. Kasus ini pun kini ditangani penyidik dari Polres Pati dan 2 orang yang diamankan dari kamar hotel masih dalam pemeriksaan terkait motif pelarian mempelai wanita. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil melaporkan. Polisi mendatangi kantor wedding organizer Marwah dan catering service di Cakung, Jakarta Timur. Korban melakukan fitting baju di kantor WO sebelum akhirnya kasus dugaan penipuan terjadi. Pengecekan dilakukan oleh anggota Polres Metro Jakarta Timur di kantor wedding organizer Marwah dan catering service yang berada di komplek ruko perkantoran di kawasan Cakung. Namun saat polisi tiba di lokasi, kondisi ruko telah kosong dan kantor wedding organizer Marwah Catering Service tak lagi beroperasi. Namun polisi melakukan pengecekan, mencari informasi sejak kapan ruko ini disewa oleh WO Marwah Catering Service hingga akhirnya kosong. Ruko yang sempat dijadikan kantor WO Marwah Catering Service juga pernah didatangi korban untuk melakukan fitting baju sebelum akhirnya kasus dugaan penipuan ini terjadi. Parah banget nih saudara gue lah kena korban. Sebelumnya janur kuning terpasang di acara resepsi pasangan pengantin Feni Indah Fitria dan Rinaldi. Acara resepsi yang seharusnya penuh hidangan makanan untuk menjamu para tamu undangan nampak ala kadarnya di gedung di Islamic Center Bekasi. Pasangan pengantin ini menjadi korban penipuan WO bodong Marwah Catering Service. Korban sudah membayar lunas kepada pihak wedding organizer, namun hingga -1 jelang resepsi, pihak WO diduga lepas tanggung jawab dan kabur melarikan diri. Kalau yang saya lihat real semalam, dekorasinya ada, Pak. Oh, dekorasinya ada. Yang nggak ada itu? Yang nggak ada katanya, Pak, ya. Katanya yang nggak ada cateringnya, buat makan-makan gitu. Informasinya juga gedungnya juga belum dibayar sama si pihak WO itu. Informasinya juga belum dibayar katanya. Saya menyamperin ke gudangnya, di gudangnya itu ternyata kepergok. Ada pasangan suami istri, ownernya Marwah. Nah di situ saya dan pasangan saya meminta hak saya atas kekurangnya pelunasan pada venue tersebut. Nah kata mereka berjanji akan bayar pada jam 4 sore. Di situ kami percaya, kami nanya alasannya apa. Dia bilang dananya belum cair, jadi belum bisa melakukan pelunasan. Pasca kejadian, korban melaporkan kasus penipuan WO ini ke Polres Metro Jakarta Timur. Saya melakukan pembayaran DP dulu nih awalnya. Setelah DP itu saya tes good, datang langsung ke acara si Marwah ini. Nah acaranya ini kebetulan banyak nih staff-staffnya Marwah. Nah di situ saya lihat untuk Facebooknya ada makanan bukannya, terus hasil make up artisnya, terus MC-nya juga ada,
Feni dan Aldi warga Tambun, Bekasi mengenal WO ini di media sosial dan sudah membayar 85 juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi selanjutnya datang dari kakek Mujiran, di mana status penahanannya dialihkan menjadi tahanan kota di Lampung Selatan, Lampung. Kakek Mujiran sebelumnya mencuri getah karet, pemirsa. Kakek Mujiran senang bisa menikmati udara bebas dari lapas kelas 2 Kali Anda, Lampung Selatan, meski masih menjalani penahanan kota. Kakek berusia 71 tahun ini telah menjalani penahanan lebih dari 3 bulan karena kasus pencurian getah karet. Warga Wonodadi, Tanjung Sari ini senang bisa berkumpul kembali dengan istri, anak, dan cucunya. Mujiran mengaku bersyukur dibantu berbagai pihak yang menjadikannya tahanan kota. Nanti kalau sudah kondisi kesehatan ya usaha lah kerja apa, yang penting jangan mengulangi lagi perbuatan itu. Ya semua kangen, sama istri sama cucu. Kasur itu kedua. Proses hukum terhadap Mujiran hingga kini masih berlanjut. Perkaranya tengah diupayakan selesai melalui mekanisme keadilan restoratif. Sidang lanjutan akan menentukan kepastian hukum bagi Mujiran akan digelar 3 Juni mendatang. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Sebanyak 256.000 peserta UTBK SNBT 2026 dinyatakan lolos dan meraih kursi PTN yang dipilih. Haru bahagia dan kecewa mewarnai saat peserta membuka laman pengumuman ditemani oleh orang tuanya. Hari yang dinantikan ratusan ribu pejuang perguruan tinggi negeri atau PTN akhirnya tiba. Kemarin, hasil seleksi UTBK SNBT 2026 akhirnya diumumkan. Ditemani orang tuanya, calon mahasiswa harap-harap cemas saat membuka laman pengumuman. Haru dan tangis bahagia pun pecah saat laman website pengumuman menampilkan barcode yang menandakan lolos PTN yang dipilih. Kegembiraan dan sukacita juga dirasakan orang tua saat melihat putra-putrinya lolos meraih kursi PTN setelah berjuang keras dalam tes UTBK SNBT sekitar 1 bulan lalu. Ada yang bahagia, ada pula yang kecewa. Sejumlah peserta dinyatakan tidak lolos UTBK SNBT. Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa baru menyatakan pada UTBK SNBT 2026 sebanyak 256.369 peserta dinyatakan lolos atau sekitar 29,42% dari total pendaftar. Sekitar 871.000 pendaftar memperebutkan daya tampung di 145 PTN di seluruh Indonesia. Ketahui bersama untuk SNBT itu ada 871.000 peserta dengan yang diterima ada 256.000. Adapun saat ini di perguruan tinggi negeri itu masih tersedia kuota sekitar 186.000 yang masih bisa diperebutkan oleh anak-anak kita. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sendo Malam. Pemirsa, seekor sapi kurban di Lamongan, Jawa Timur mengamuk dan nyaris masuk ke dalam salon kecantikan. Insiden ini membuat para pengguna jalan panik karena sang sapi nyaris menyeruduk warga. Menuju pemukiman. Sapi yang diduga kaget dan mengalami stres berat ini bahkan hampir menyeruduk seorang warga hingga berlari liar dan nyaris menerobos masuk ke sebuah salon kecantikan. Setelah aksi kejar-kejaran sejauh 100 meter, sapi akhirnya berhasil dikepung dan dijinakkan kembali oleh warga. Ya gini ceritanya, tadi laporan dari warga itu sapi itu kan kita tali di
dekat kolam renang ya, waktu itu kolam renang. Nah ini tadi malam juga sudah diamankan, ditempatkan di tempat yang aman. Nah ini tadi dikeluarkan karena ada orang kerja, sehingga pada waktu banyak orang ini sapi ini bertingkah. Karena banyak orang ini sapinya itu takut. Alhamdulillah bisa dipegang lagi oleh teman-teman sehingga tidak mengganggu aktivitas kegiatan warga untuk menyaksikan kegiatan kirap Pataka Hari Jadi Lamongan ke 457. Insiden ini membuat jalur lalu lintas sempat tersendat. Namun usai berhasil dievakuasi, sapi kurban ini langsung dibawa ke tempat yang aman untuk ditenangkan agar insiden serupa tidak kembali terulang. Dari Lamongan, Abdul Wahid melaporkan. Menyambut Idul Adha esok hari, umat muslim telah mempersiapkan sapi-sapi terbaik untuk dikurbankan. Di Probolinggo, Jawa Timur, sapi seberat 1,2 ton terpilih sebagai hewan kurban Presiden Prabowo Subianto. Seekor sapi berbobot 1 ton akhirnya terpilih menjadi salah satu sapi kurban warga Sidoarjo, Jawa Timur. Sapi jenis limusin ini sebelumnya adalah sapi kurban bantuan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain kebersihan, pemberian makan juga menjadi perhatian untuk menjaga kondisi sapi tetap sehat. Ya, perawatannya tuh ya biasa aja, ini pakai comboran ampas singkong, ya sama rumput-rumput gajah, sama rumput liar. Ini di kandang sini 3 tahun, waktu kita beli umurnya 1,5 tahun. 1 tahun jadi setengah, 4 tahun setengah ini. Sementara itu di Probolinggo, Jawa Timur, sapi seberat 1,2 ton milik seorang guru terpilih menjadi sapi kurban Presiden Prabowo. Sapi berjenis semental dan terjual seharga 100 juta rupiah. Sapi ini diberi nama Ronggo Waseso dan kini berusia 2 tahun lebih. Dari Sidoarjo dan Probolinggo, Pramono Putra, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Jelang Hari Raya Idul Adha, warung bumbu ramai diserbu ibu-ibu yang hendak mengolah daging kurban. Namun pada tahun ini ibu-ibu harus menghitung pengeluaran mereka karena harga bumbu sudah mengalami kenaikan harga bahkan dari jauh hari. Warga mulai menyerbu toko bumbu di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Dari sejumlah bumbu giling, gulai, dan rawon jadi bumbu yang paling banyak dicari pembeli. Sejak pagi hari mereka sudah mendatangi warung agar tidak kehabisan. Namun pedagang terpaksa menaikkan harga jual bumbu hingga Rp10.000 karena harga sejumlah bahan seperti bawang dan cabai juga sudah naik dari beberapa hari sebelumnya. Sejak beberapa hari terakhir, harga cabai di pasar memang tidak menunjukkan tanda-tanda akan turun. Jelang Hari Raya Idul Adha, cabai rawit merah kini menyentuh harga Rp100.000 per kilogram. Kenaikan ini membuat ibu-ibu yang akan memasak daging harus mengatur ulang pengeluaran mereka agar tetap bisa mencukupi kebutuhan Idul Adha. Menurut pedagang, kenaikan harga cabai, bawang merah, dan sayur disebabkan oleh cuaca buruk hingga membuat petani gagal panen. Tim Liputan iNews melaporkan. Masjid Istiqlal akan menggelar sholat Idul Adha 1447 Hijriah Rabu besok yang diprediksi akan dipadati ribuan jemaah dari kawasan Jabodetabek. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan dalam pelaksanaan sholat Idul Adha, jemaah umum dapat melalui sejumlah pintu seperti As-Salam yang masuk dari Juanda dan Al-Aziz yang masuk dari pintu depan kantor Kementerian Agama. Selain itu, jemaah baru diperbolehkan masuk menjelang pelaksanaan sholat subuh besok, pemirsa. Pada sholat Idul Adha 1447 Hijriah ini, yang bertindak sebagai khotib adalah Rektor UIN Alauddin Makassar, Profesor Hamdan Juhanis, yang mengangkat tema meneguhkan spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Sementara yang bertindak sebagai imam adalah Ahmad Anshoruddin Ibrahim. Panitianya di sini ada dihimbau juga kepada calon jamaah Idul Adha Masjid Istiqlal untuk datang lebih awal, ya, karena insya Allah jam 6.45 itu sudah rangkaian akan dimulai. Kenapa? Karena kalau Idul Adha itu disunatkan lebih awal untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan penyembelihan. Berbeda dengan kalau Idul Fitri agak molor sedikit untuk memberi kesempatan kepada mereka yang belum sempat
membayar zakat. Lautan jemaah haji memadati Padang Arafah, Arab Saudi saat pelaksanaan wukuf yang menjadi puncak ibadah haji 1447 Hijriah. Ya, ini dia pemirsa, gunung berbatu seketika memutih oleh jutaan manusia berbalut ihram. Jutaan umat muslim mendatangi kawasan Jabal Rahmah atau Gunung Rahmat untuk beribadah dan berdoa di puncak ibadah haji 1447 Hijriah. Dan tempat ini diyakini memiliki nilai sejarah penting dalam perjalanan umat Islam saat berada di Arafah. Di tengah cuaca panas, lebih dari 40 derajat Celcius, para jemaah datang dari seluruh penjuru dunia ke kawasan Arafah untuk melaksanakan rukun haji yang paling utama dan penentu sahnya ibadah haji. Setelah wukuf, jemaah secara bertahap bergerak ke Musdalifah untuk bermalam dan mengumpulkan kerikil yang akan digunakan untuk melempar jumroh. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi menampilkan parade pasukan keamanan. Selama musim haji, Kerajaan Arab Saudi meningkatkan pengamanan menyusul ketegangan di Timur Tengah. Parade menampilkan berbagai pasukan keamanan termasuk polisi khusus, tim pertahanan sipil, polisi lalu lintas, dan petugas medis darurat digelar pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Parade juga melibatkan helikopter dan kendaraan lapis baja serta unit reaksi cepat. Demonstrasi mencakup simulasi evakuasi darurat, operasi pemadam kebakaran, kontra terorisme, serta keamanan terkait ibadah haji. Otoritas Arab Saudi memperluas penggunaan teknologi dan unit khusus selama operasi haji. Selain menerjunkan ribuan prajurit, pemerintah kerajaan juga menyiagakan sistem pertahanan udara Iron Dome menyusul ketegangan di Timur Tengah. Ibadah haji tetap digelar meskipun Arab Saudi berulang kali dihantam rudal dan drone. Ya, suhu ekstrim mendekati 50 derajat Celcius bukan perkara mudah dalam bertahan. Di tengah perbedaan waktu tidur, makanan diselingi kegiatan yang padat, sebagian besar jemaah calon haji alami sakit infeksi pernafasan atas. Suhu ekstrim nyaris menyentuh angka 50 derajat Celcius terjadi di Mekah dan Madinah dan membuat jemaah haji banyak mengalami sakit pernafasan atas, mulai dari flu hingga radang tenggorokan. Tidak berhenti di sini, ada pula yang mengalami heat stroke yang sangat berbahaya jika tidak cepat ditangani. Heat stroke adalah serangan mendadak di wilayah panas. Korban tidak bisa mengeluarkan panas tubuhnya. Suhu tubuh bisa mencapai 40 derajat Celcius. Dan dalam kondisi linglung hingga pingsan bisa berakhir pada pecahnya pembuluh darah di otak dan bahkan kematian. Pemirsa, sumur Zam-Zam yang berlokasi di Masjidil Haram, Mekah menjadi sumber air bagi jutaan jemaah calon haji. Setiap hari 700.000 liter air Zam-Zam dikonsumsi para jemaah. Setiap tahun selama musim haji, jutaan jemaah meminum air Zam-Zam, sebuah sumur di kompleks Masjidil Haram Mekah yang terus mengalir tanpa henti selama 4.000 tahun. Sumur Zam-Zam merupakan salah satu keajaiban, tanda kekuasaan ilahi sekaligus simbol kasih dan sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikat Zam-Zam yang membuatnya menjadi sumber air yang sangat berbeda dengan air pada umumnya. Sumur Zam-Zam terletak sekitar 21 meter arah timur Ka'bah dengan kedalaman sekitar 31 meter di bawah area Mataf. Mataf adalah area yang digunakan jemaah untuk mengelilingi Ka'bah atau tawaf. Bagi Muslim, Zam-Zam adalah air yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat dan barakah dari kisah Siti Hajar dan bayi Ismail saat ditinggal berdakwah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Selain kejernihan dan kemurniannya, keberkahan Zam-Zam adalah manfaat terhadap kesehatan. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zam-Zam yang bening tanpa bau
sangat tinggi kandungan mineral dengan cita rasa khusus terbukti dapat membantu proses penyembuhan atau healing. Zam-zam juga higienis, bebas dari kontaminasi biologis termasuk algai. Dan di musim haji sekitar 700.000 liter air zam-zam dikonsumsi jemaah haji setiap hari. Jelang perayaan Idul Adha, rakyat Gaza telah kehilangan kegembiraan. Keluarga-keluarga di Gaza akan merayakan hari raya di tengah kekurangan, harga yang melambung tinggi dan kehancuran yang meluas. Perayaan Idul Adha di Gaza telah kehilangan kegembiraan. Keluarga-keluarga di Gaza merayakan hari raya di tengah kekurangan yang parah, harga yang melambung tinggi, dan kehancuran yang meluas berbulan-bulan. Aktivitas pasar di kawasan Al-Rimal, pusat kota Gaza berlangsung di tengah bangunan yang hancur dan rusak parah. Warga menyebut harga daging mengalami kenaikan tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya hingga menyulitkan banyak keluarga untuk merayakan Idul Adha. احنا حزينين كثير انه هذه الشعيره من شعائر الاسلام احنا بنفتقدها الى المره الثالثه على التوالي بسبب الحرب، يعني عندك الحج موقوف طبعا والاضحيه كمان واقفه لانه الناس ما بتقدر تضحي بسبب الاسعار الغاليه، يعني انا بسال بقولوا الخروف او الماعز ب $5,000 سعره في السوق. Kementerian Pertanian Gaza menyebut warga akan merayakan Idul Adha untuk tahun ketiga berturut-turut tanpa penyembelihan hewan dengan alasan pembatasan dari Israel dan larangan berkelanjutan terhadap masuknya ternak ke jalur Gaza. Pemirsa, Rusia meluncurkan 600 drone dan 90 rudal ke Kiev, Ukraina, menewaskan 4 orang, melukai ratusan lainnya. Rudal hypersonic yang digunakan Rusia merusak 40 lokasi termasuk gedung kabinet. Rusia menyerang Kiev dengan puluhan rudal balistik dan hampir 600 drone pada minggu waktu setempat. Dampak dari serangan telah membuat situasi di ibu kota Ukraina mencekam dengan gedung dan bangunan yang terbakar, juga jatuhnya korban jiwa. Serangan tersebut terjadi pada minggu dini hari waktu Ukraina. Ledakan demi ledakan terjadi di kota-kota di Kiev dan sekitarnya. Militer Ukraina menyebut 600 drone dan 90 rudal telah digunakan dalam serangan sepanjang malam, diluncurkan dari udara, laut, dan darat. Rusia kemudian mengonfirmasi serangan tersebut, menyebut mereka telah meluncurkan rudal balistik hipersonik Oreshnik. Dan ini merupakan kali ketiga rudal yang mampu membawa hulu ledak nuklir digunakan dalam perang Ukraina-Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut bahwa serangan pada minggu merupakan respons dari serangan teroris Ukraina terhadap infrastruktur sipil di wilayah Rusia pada Kamis 21 Mei 2026. Serangan tersebut dilaporkan mengenai infrastruktur sipil di Starobilsk dan menyebabkan 21 orang tewas. Sementara hantaman rudal Rusia membuat warga ibu kota Ukraina Kiev panik berlarian menuju tempat perlindungan di bawah tanah. Sejumlah stasiun bawah tanah jadi tempat berlindung warga, pemirsa. Ledakan rudal menyebabkan beberapa pintu dan eskalator stasiun metro rusak dan dilaporkan menyebabkan seorang pria terluka. Serangan rudal Rusia bertubi-tubi menghantam wilayah Kiev. Sebelumnya Rusia telah memperingatkan serangan besar-besaran ke Ukraina. Dan 3 rudal Rusia menghantam fasilitas penyediaan air, membakar sebuah pasar, kendaraan bangunan sekolah hingga tempat tinggal. Akibat serangan, 2 orang tewas dan 56 lainnya terluka. Tidak semua rudal balistik dapat ditembak jatuh, sebagian besar serangan terjadi di Kiev, Ukraina. Sementara itu, seorang pria nyaris terkena hantaman proyektil saat rudal Rusia membombardir kota Kiev, Ukraina. Seorang pria di Kiev, Ukraina merekam momen menegangkan ketika sebuah rudal milik Rusia menghantam area yang sangat dekat dengannya. Dalam video tersebut memperlihatkan suara ledakan keras dan kepanikan setelah proyektil jatuh di sekitar lokasi.
Kiev kembali menjadi sasaran serangan udara Rusia dalam gelombang serangan terbaru terhadap Ukraina. Di sisi lain, Israel terus melancarkan serangan tanpa henti ke beberapa negara perbatasan Lebanon Selatan. Serangan ini menewaskan sebanyak 21 warga Lebanon. Ini dia pemirsa, sejumlah ledakan yang cukup besar terjadi bersamaan di beberapa desa di Lebanon Selatan. Serangan ini dilakukan Israel dan menargetkan kawasan permukiman sipil. Serangan menewaskan sebanyak 21 warga Lebanon dengan rincian 15 orang tewas di distrik Tire, termasuk 3 anak-anak dan 3 perempuan. Sisanya meninggal dunia di wilayah Nabatiyeh. Serangan Israel ini juga menghancurkan rumah warga. Namun, Israel membantah dan mengklaim menargetkan infrastruktur dan terowongan Hizbullah. Total korban tewas akibat serangan Israel ke Lebanon sejak 2026 mencapai 3.000 orang. Sementara itu, penggusuran dan pembongkaran paksa dengan alat berat dilakukan di kawasan Al-Bustan, Silwan, Yerusalem Timur yang kini diduduki oleh Israel. Pembongkaran di kawasan ini meningkat dalam beberapa pekan terakhir dengan dalih bangunan didirikan secara ilegal tanpa izin dan dikeluarkan otoritas Israel. Sedikitnya pemirsa, 115 rumah warga Palestina terancam dibongkar paksa dan sekitar 1.500 warga terancam terusir. Selanjutnya pemirsa, sekelompok pemukim ilegal Israel dilaporkan menyerbu desa Kifl Hares di wilayah tepi barat Palestina. Dan serangan ini dilakukan pada malam hari setelah wilayah tersebut berhasil diduduki. Para pemukim melempar rumah warga Palestina dengan batu dan memicu ketegangan serta kepanikan dari warga setempat. Akibat insiden ini, sejumlah rumah warga rusak dan beberapa warga menderita luka-luka.